Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kelompok 7 dari kelas 2A. Perkenalkan, saya Putri Aprilia Zahara. Di sini selain saya ada rekan-rekan saya juga, yaitu ada siapa aja nih? Boleh dong perkenalkan diri. Aku dulu ya. Iya. Nama aku Mailina Primustisari, biasa dipanggil Mailina. Kalau Instagram aku namanya @mailina_primusti_s. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ya? Selanjutnya ada aku, Mila Oktavianti, biasa dipanggil Mila. Instagramnya @milaoktavianti, double I di belakang ya. Oke Mila, oh ya untuk Instagram Putri @pazahara triple A. Nah, apa sih tujuan kita untuk membuat podcast ini? Ada yang tahu nggak sih tujuan kita dari buat podcast ini? Melina, Mila? Ya, jadi tujuan kita buat podcast ini selain untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah sejarah matematika, Filsafat pendidikan. filsafat pendidikan, kita juga di sini bakal membahas tentang filsafat matematika dan geometri. Ya, jadi tujuan kita buat podcast ini, yang pertama itu sebagai memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Haji Dadang Munandar MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah tersebut. Dan juga kita membahas tentang konsep atau nilai filosofi pada konsep matematika geometri, khususnya bangun ruang. Nah, sebelum masuk ke inti materinya, Putri mau nanya nih, apa yang kalian ketahui tentang filsafat dan matematika? Bisa dari Melina atau Mila terlebih dahulu? Oke, aku dulu ya. Kalau dari yang aku tahu, filsafat itu adalah sebuah pengkajian yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran akan sesuatu dan alasan adanya sesuatu. Terus kalau matematika sendiri itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang kita peroleh dengan bernalar. Matematika itu adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang mengukur juga yang melatih kecermatan kita, ketelitian kita, sehingga menghasilkan suatu perhitungan yang akurat. Iya, benar banget. Nah, untuk Mila sendiri bagaimana, Mil? Ya, setuju ya dengan Mailina. Jadi filsafat itu tuh mengkaji, karena mengetahui kebenaran. Jadi di sini kita itu belajar untuk berpikir secara logis dan kritis, untuk mencari sebuah permasalahan dari masalah yang ada, seperti itu. Terus ya betul ya, matematika itu ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Iya, benar banget. Jadi filsafat itu kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Lalu sedangkan matematika gitu, kita mencari satu kebenaran itu yang nggak sih dengan cara kita berhitung. Misalnya ada satu orang gitu, pedagang gitu, dia mau mencari nih kebenarannya untuk harga sekian dapat berapa ya. Jadi kan
dengan matematika pedagang ini bisa mengetahui kebenaran dari hal itu gitu. Jadi dia eh, tahu gitu untuk harga sekian tuh dapat berapa buah barang. Ya nggak sih? Ya, betul banget ya. Jadi matematika itu bisa jadi alat yang digunakan untuk memecahkan hampir seluruh masalah yang kita punya sehari-hari ya. Iya, bisa dibilang matematika itu bahasa universal yang bisa kita pahami dan ya kita gunakan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ya, jadi filsafat sama matematika tuh kayak punya hubungan yang timbal balik gak sih? Kayak kita tuh kalau nggak ada rasa penasaran, kita nggak ada rasa buat berfilsafat gitu tuh nggak bisa gitu loh. Eh, Cari tahu tentang matematika. iya benar banget. Jadi filsafat dan matematika itu ya saling berdampingan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang matematika, matematika itu kan banyak ya ilmu cabangnya. Ada aljabar, ada geometri, ada logika matematika, terus ada teori bilangan juga. Nah, karena pembahasan kita mengenai salah satu ilmu cabang dari matematika yaitu geometri. Nah, saya mau nanya lagi nih, apa sih yang kalian ketahui tentang geometri itu sendiri gitu? Nah, kalau dari saya sendiri yang saya ketahui itu geometri itu merupakan sudah pasti cabang ilmu dari matematika ya. Dan geometri sendiri mempelajari dari sifat dan hubungan antara dari titik ke garis, sudut, bidang, dan ruang. Nah, sehingga geometri sendiri sering disebut sebagai ilmu ukur. Iya, benar banget. Nah, untuk Mailina sendiri, Ya setuju banget, nggak jauh beda sama Mila gitu ya. Kayak semuanya itu geometri itu kayak berawal dari sebuah titik gitu. iya Jadi benar kalau banget. titiknya ada banyak jadi garis. Terus ada suatu kumpulan garis yang terhubung jadi ada terbentuk sudut dan bidang gitu kan ya. Iya, Terus benar ada banget. kumpulan dari bidang-bidang jadi ruang gitu. Benar. Jadi, geometri itu berawal dari sebuah titik. Kayak, ya, kalau nggak ada titik, kayaknya mungkin nggak akan ada sebuah geometri, khususnya dalam bangun ruang ya. Karena yang sering kita pelajari gitu awal-awal, kalau titik, jika titik itu banyak akan menjadi sebuah garis, lalu garis itu akan menjadi sebuah bidang, bidang itu akan menjadi sebuah ruang, dan ruang itu pasti akan memiliki sudut, dan seterusnya, sehingga jadilah sebuah ilmu cabang geometri gitu. Betul, setuju sih Ya, dengan betul. hal itu. Nah, selain itu, geometri juga pasti memiliki kegunaan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kalian ketahui apa sih, apa aja gitu kegunaan geometri dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya aku dulu ya. Kalau dalam kegiatan sehari-hari banyak banget ya pengaplikasian dari geometri sendiri, terutama bangun ruang gitu. Contohnya kayak misalnya nih, kita mau tahu kapasitas air bak mandi di kamar mandi kita yang bentuknya ada yang kubus, ada yang balok gitu, ada yang apa namanya tabung gitu. Nah, kita bisa tahu nih kapasitas airnya berapa dengan menghitung volume bangun ruang, kubus, balok, dan tabung itu. Terus juga kayak kemarin ibu tuh bungkus kado kan. Kalau bungkus kado itu kan kadonya itu bentuknya kotak gitu ya, balok gitu. Jadi kita buat tahu ukuran kertas kadonya, kita harus ukur dulu nih kertas kadonya luasnya berapa, ukurannya berapa. Kita menggunakan luas permukaan balok. Iya, bener banget. Untuk Mila sendiri bagaimana Mil? Iya, betul
setuju ya kata Melina. Nah, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa lihat ya dari bangunan-bangunan yang ada di seluruh dunia ini gitu kan. Dari mana asal bangunan-bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh ya? Pasti adanya matematika, pasti adanya geometri. Bangunan-bangunan sendiri kan bentuknya berbeda-beda kan. Ada yang kubus, ada yang kotak kubus, ya kan? Ada yang balok, gitu kan? Ada yang prisma, ya kan? Seperti atap rumah. Itu pasti menggunakan perhitungan matematika dengan menghitung volumenya, luasnya, seperti itu. Berarti sangat berguna banget ya sebuah geometri ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Putri mau nanya lagi nih. Kalian kepikiran gak sih kalau misalnya, kok bisa ya penemu matematika gitu, matematikawan zaman dulu mereka bisa sampai menemukan ilmu-ilmu seperti geometri contohnya kayak gitu. Pernah gak sih kalian mikir kayak bagaimana ya mereka bisa menemukan hal itu gitu? Gimana menurut kalian? Menurut saya ya, kenapa sih ilmuwan itu bisa gitu kepikiran nemuin rumus matematika ini itu gitu, kepikiran gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena secara naluriah kan kita itu manusia ya sebagai makhluk yang berakal ya. Kita itu pasti selalu punya rasa penasaran gitu, apapun gitu kadang suka penasaran gitu. Dari rasa penasaran itu kita mulai berpikir kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa ada kenapa bangun ruang bentuknya beda-beda, kenapa kita harus mencari luasnya, volumenya gitu, apa sih gitu, karena untuk keperluan sehari-hari juga gitu kan. Karena rasa penasaran itu makanya para ilmuwan itu berpikir gitu. Untuk Mailina sendiri bagaimana Mi tanggapannya? Gimana jadi kenapa ya mereka tentunya semua apa namanya yang gak jauh beda seperti tadi Mila katakan, kita semua itu kan pasti punya rasa penasaran sendiri gitu ya, jadi rasa ingin tahu sendiri gitu tentang sesuatu. Nah, tanpa adanya rasa penasaran itu kita nggak bakalan nih zaman sekarang kita udah tahu banyak hal, kita udah dapat ilmu, apa namanya, itu semua berkat penemu-penemu zaman dulu juga gitu. Jadi walaupun kita udah di zaman yang modern, udah serba tahu, udah serba canggih semuanya, kita juga harus tetap berpikir kritis, mendalam, dan berfilsafat seperti mereka. Iya, bener banget. Jadi mereka dari penasaran, terus juga karena suatu kebutuhan ya. Jadi mungkin mereka menemukan hal itu. Tapi Puri salut loh dan apa ya, uh, out of the box, out of the box gitu. Kayak dulu kan belum ada apa-apa ya, maksudnya teknologi juga masih kurang gitu. Tapi mereka bisa menemukan satu ilmu yang dapat apa ya namanya, dapat membuat uh, kita gitu atau orang-orang di masa depan atau di masa sekarang menjadi lebih mudah gitu mendapatkannya. Berarti salut sih sama orang-orang zaman dulu, terutama penemu-penemu ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Nah, Ya benar banget. Terus juga menurut kalian matematika itu indah nggak sih? Terutama bangun ruang ini ya. Kalau menurut aku indah sih, kalau dibilang indah banget ya. Kayak kalian pasti pernah lihat kan gedung-gedung yang indah itu semua tuh ilmu dasarnya itu ya geometri gitu kan ya. Nah, dari ilmu-ilmu geometri
tentang geometri, tentang matematika kayak bisa menjadi sesuatu yang indah gitu loh. Karena juga karena kita nih ya sebagai mahasiswi pendidikan matematika juga kadang aku juga suka ngerasa ada sesuatu yang luar biasa gitu loh. Kayak kok ini bisa ya, ini kok bisa begini ya, kayak rasa penasarannya tuh semakin meningkat ya Iya, nggak sih? bener banget. Walaupun kadang-kadang, aduh ini gimana ya, aduh pusing banget sumpah, udah kayak, udah deh pasrah deh. Tapi kalau semakin kita tunda hal itu kayak, aduh penasaran nih gue, gimana ya caranya ya, gue harus selesaiin ini nih, hal ini nih. Tapi kalau udah dilihat, langsung tuh kayak, aduh udah deh pasrah. Tapi kalau nggak dilihat, pasti penasaran dan siklus itu selalu terjadi gitu. Iya, iya setuju banget nih. Ya kan, kita kalau lihat bangunan-bangunan pasti wah bagus banget nih bangunannya kayak masjid gitu ya. Bagus banget, gimana sih dia bisa bikin bangunan kayak gitu kan ya. Jadi rasa penasaran itu akan terus selalu ada gitu ya. Iya benar banget, berarti matematika itu jika kita emang cinta, kita suka, dan awalnya iya emang penasaran gitu. Terus lama-lama kan kita suka sama hal itu. Jika kita terus mencobanya atau menyukai hal itu, pasti hal itu bakal jadi satu hal yang indah gitu. Ya nggak sih? Sama kayak kita kalau lagi ya suka sama something atau someone gitu. Nah, ada nggak sih yang kalian ingin tanyain gitu atau diskusiin di sini barangkali? Apa ya? Oh yang kemarin iya itu. Eh apa menurut kalian apa sih filosofi geometri menurut kalian gitu? Terus Nah, kenapa sih kalian tuh kenapa kita tuh harus banget belajar geometri itu kenapa? Putri, kalau menurut Putri ya, geometri itu atau bangun ruang itu satu tempat yang nyaman, walaupun dia tidak sempurna keseluruhannya ya, karena memang tidak ada yang sempurna ya di dunia ini. Tapi jika kita menyayangi hal itu, menyukai hal itu, dan menjaga hal itu, serta melihat dari sudut pandang kita sendiri sebagai seseorang yang menyukai hal itu, ya hal itu pasti menjadi satu tempat yang nyaman banget bagi kita. Contohnya rumah kita sendiri, kan itu sebuah implikasi atau pengaplikasian geometri ya. Di dalamnya banyak terdapat bangunan kubus, prisma, segitiga, dan jika kita tempati, kita menyukai rumah ini, kita menjaganya dengan baik, pasti hal itu menjadi hal yang nyaman. Menurut Putri, filosofi dari geometri itu sendiri adalah suatu tempat yang nyaman. Ya kalau Mila Ya setuju juga ya dengan Putri gitu kan. Geometri itu filosofinya itu suatu tempat yang nyaman gitu ya. Nah, rasa nyaman itu kan pasti kita lihat ya dari keunikannya juga bentuk-bentuk bangunannya juga ya kan di geometri itu kan bentuknya berbeda-beda dan fungsinya juga berbeda-beda begitu. Jadi dari setiap bangun ruang geometri itu memiliki keunikannya gitu, fungsinya yang berbeda-beda dan itu bisa menimbulkan rasa nyaman diri kita. Iya, bener banget. Jadi, karena perbedaan, karena keunikan yang berbeda-beda gitu, masing-masing memiliki keunikan, hal itu tuh menjadi satu hal yang indah gitu. Kayak, wah, dengan banyaknya keunikan tuh bukan jadi satu masalah, tetapi menjadi satu hal yang indah gitu. Kayak, ya kegunaan rumah yaitu melindungi kita dari ya hujan mungkin, terus teriknya panas matahari yang wah, apalagi kalau di Karawang panas banget gitu. Jadi untuk kita gitu sebagai manusia, jangan pernah ngerasa takut atau ngerasa rendah gitu kalau misalnya kita memiliki satu perbedaan dari orang lain yang
apa ya yang Ya, betul. ya yang minoritas gitu. Karena jika manusia satu atau sama semua pasti nggak ada apa ya, nggak ada hal yang bisa bikin kita pas penasaran lagi ya nggak sih, kayak oh ya udah gitu, jadi flat aja kehidupan ini ya nggak sih. Ya, tapi dengan keindahan itu kita tuh kadang juga masih ada gitu orang-orang yang nggak memperhatikan lingkungan sekitarnya gitu loh. Kayak misalnya mereka membangun bangunan-bangunan ilmu-ilmu geometri ini nggak memperhatikan dengan lingkungan gitu. Mana sih menurut kalian? Gimana Mei, suaranya? Ya, kan dengan apa keindahan-keindahan itu kadang masih ada gitu ya orang-orang yang menyalahgunakannya gitu. Menurut kalian itu gimana sih? Mungkin ya banyak kemungkinan terjadi ya orang-orang yang menyalahgunakan, mungkin karena ya ada kebutuhan pribadi sehingga dia harus merelakan atau menyayangkan hal yang yaitu sendiri, yang menyalahgunakan hal itu untuk kepentingan pribadinya. Dan juga mungkin dia kurang pengetahuan, dan juga ya emang naluri dia sebagai manusia tuh kurang gitu, kayak ya udahlah gitu kan, toh gue hidup di sini nggak akan lama gitu, jadi ya udah gitu. Padahal kan kita hidup bukan buat hidup kita aja ya. Iya. Iya, betul. Kita nggak hidup sendirian ya. Kita itu hidup bersama-sama dengan makhluk yang lainnya. Iya bener banget, harus saling menjaga menyayangi kan gitu ya. Terus mau nambahin nih buat ngingetin juga tentang apa berpikir kritis ya. Sesungguhnya berpikir kritis itu juga di dalam Al-Quran, kitab suci kita, agama Islam gitu ya, sudah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 90 dan 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang melihat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi kita tuh sebagai manusia yang diberi anugerah berupa akal, kita tuh harus mengkritisi gitu loh. Apa sih tujuan apa Allah menciptakan semua ini? Terus kita tuh harus mengkritisi juga, nggak ada kan sesuatu di dunia ini yang diciptakan dengan sia-sia gitu ya nggak sih? Iya bener banget, kayak semua hal itu udah dituangkan di dalam Al-Quran gitu ya, jadi tinggal kitanya yang sebagai manusia yang harus menjaganya, menyayanginya, merawatnya, dan berpikir kritis untuk bagaimana ke depannya dunia ini gitu. Oke, itu aja kalau dari aku. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mila atau bagaimana? Kalau dari saya ya seperti yang tadi Mailina sudah sampaikan ya, bahwa di dalam Al-Quran sendiri kan sudah dijelaskan ya tentang manusia itu yang memiliki akal gitu. Jadi kita sebagai manusia yang sudah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, maka manfaatkanlah gitu ya dengan untuk hal yang baik, untuk kepentingan banyak orang, agar kita bisa bermanfaat dan bisa hidup dengan nyaman dan aman. Iya benar banget. Dengan adanya ilmu pengetahuan ini,
baik itu filsafat, matematika gitu. Pada intinya kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Terus perbanyak rasa syukur dan juga merawat alam semesta, terutama bumi dan seisi-isinya. Jadi, kesimpulannya bahwa filsafat itu ilmu yang mempelajari mengenai benar atau salahnya, sedangkan matematika ilmu yang mencari kebenaran dengan cara berhitung, berpikir, dan lain sebagainya. Lalu juga suatu geometri atau bangun ruang memiliki keunikannya tersendiri dan memiliki filosofi tersendiri bagi setiap orang. Contohnya, salah satunya menjadi tempat yang nyaman bagi orang lain. Sebagai contoh, yaitu rumah yang membuat nyaman pemiliknya. Nah, kita sudahi saja podcast dari kelompok 7 ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan informasi kepada kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kelompok 7. Mohon maaf banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bertemu di podcast-podcast lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quotes-nya, oh iya, ketinggalan nih. Gimana? Mailina, Mila, ada yang ingin disampaikan? Satu quotes mungkin? Siapa dulu nih? Bebas, siapa aja dulu. Boleh deh saya dulu ya. Iya, boleh. Kita kan lagi belajar filsafat, matematika ya, ilmu geometri, bangun ruang gitu ya. Jadi sudah tadi yang disampaikan bahwa geometri itu unik ya, dan memiliki bentuk yang berbeda-beda dan memiliki manfaat yang berbeda-beda. Nah, jadi nggak ada alasan ya untuk kita tuh tidak bersyukur gitu tentang adanya ilmu pengetahuan yang ada sekarang. Jadi yuk mari kita berfilsafat. Nah, untuk Mailina bagaimana nih? Ada nggak sih quotes-nya untuk diri sendiri maupun orang-orang yang mendengarkan podcast ini? Ada dong. Kalau dari aku kan filsafat itu kan berpikir dengan mendalam ya. Jadi quotes dari aku itu berpikir mendalam, bertindak lebih baik. Iya, kalau dari Putih sendiri nih, tetap hidup, jalani kehidupan dengan nyaman, dan ya, jangan mati dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cálmate.